Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat menyelesaikan segala aktivitas kita dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat besertakan salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Yang terhormat Ibu Nina Hasanah, SPD, SIKOM, MPD, MCE, selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya, Siti Nur Halimah, dengan NIM 23214023 akan menyampaikan, mempresentasikan, dan juga memaparkan hasil tugas saya mengenai produksi kalimat. Untuk itu, selamat menyaksikan. Di sini saya akan menyampaikan 5 poin pembahasan, yaitu yang pertama, mengenai senyapan dan kekeliruan. Yang kedua, mengenai unit pada kilir lidah. Yang ketiga, mengenai lupa-lupa ingat dan latah. Yang keempat, proses pengujaran. Dan yang kelima adalah artikulasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai senyapan. Senyapan berasal dari kata senyap, yang berarti berhenti sejenak atau pause ketika berbicara atau mengucapkan suatu kalimat. Alasan mengapa seseorang bisa senyap, ada 3 alasan. Yang pertama, orang bisa senyap karena telah terlanjur mengujarkan kalimatnya, tetapi sebenarnya dia belum siap mengujarkan seluruh kata-kata yang akan ia ujarkan. Lalu yang kedua, ada orang yang bisa senyap karena ia lupa dengan kata-kata yang akan ia ujarkan. Selanjutnya, alasan yang ketiga, ada seseorang yang lebih berhati-hati dalam mengujarkan kata-katanya agar dampaknya baik bagi para pendengar. Dan alasan yang ketiga ini biasanya terjadi pada para pejabat atau para politikus. Senyapan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, senyapan diam, dan yang kedua, senyapan terisi. Senyapan diam terjadi ketika pembicara berhenti sejenak dan diam saja. Dan pada saat ia mengingat kembali kata-katanya, ia pun akan mulai melanjutkan kalimatnya. Seperti dalam contoh. Dalam penelitian ini, saya mengambil judul yaitu Analisis Tokoh Utama pada Novel 4 Musim karya. Sambil berpikir, karya siapa ya? Besok ya Bu, tiba-tiba saya lupa. Nah, dengan contoh tersebut terlihat bahwa terdapat seorang mahasiswa yang sedang presentasi di depan kelas. Pada saat ia presentasi, ia tidak menyiapkan presentasi tersebut dengan matang, sehingga di tengah-tengah ia terjadi lupa. Pada saat ia mengingat kembali, ia pun ternyata tidak bisa mengingatnya. Maka, pada contoh tersebut terjadilah senyapan diam, karena senyapan tersebut berupa kekosongan. Berbeda halnya dengan senyapan terisi, seperti dalam contoh. Alasan saya memilih judul ini karena ada sesuatu hal yang menarik. Nah, dalam contoh tersebut, terjadilah senyapan terisi ketika mahasiswa yang sedang presentasi merasa gugup. Dia menyerukan senyapan terisi dan mengalihkan kegugupannya dengan bunyi Nah,
Bunyi M ini adalah bukti dari terjadinya senyapan terisi. Selanjutnya adalah kekeliruan. Menurut Darwijoyo, kekeliruan itu disebabkan oleh kilir lidah atau penyakit afasia. Kilir lidah adalah suatu fenomena dalam produksi ujaran, di mana sang pembicara terkilir lidahnya, sehingga kata-kata yang akan diujarkan tidak sesuai dengan yang dimaksud. Kekeliruan ini muncul karena disebabkan oleh seleksi yang keliru, yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah seleksi semantik yang keliru, yang kedua malaproprisme, dan yang ketiga campur kata. Yang pertama adalah seleksi semantik yang keliru, seperti dalam contoh. Dit, din, na, rin. Nah, dalam contoh tersebut, terlihat bahwa ada seorang ibu yang memiliki 4 orang anak. Pada saat itu, ia berniat untuk memanggil salah satu dari anaknya. Tetapi, otak tidak sesuai dengan apa yang akan diujarkan. Ia malah mengujarkan keempat nama dari anaknya. Selanjutnya, yang kedua ada malaproprisme. Seperti dalam contoh, ya pantaslah, statusisasinya aja gitu kok. Nah, pada kata statusisasinya ini tentunya adalah kata yang keliru. Kata statusisasinya ini adalah kata yang dulu pernah dipopulerkan oleh seorang artis bernama Vicky Prasetyo. Dan kata statusisasinya ini memiliki arti sesuatu yang ditulis di sosial media atau status seseorang. Selanjutnya adalah campur kata. Seperti dalam contoh. Bajunya di sini ya, di situ. Inu, Nah, dalam contoh tersebut terjadi kekeliruan campur kata. Kekeliruan campur kata ini terjadi ketika seseorang tergesa-gesa, sehingga ia mengambil satu atau sebagian dari suku kata pertama dan satu atau sebagian dari suku kata kedua. Seperti dalam contoh sinu. Kata sinu ini merupakan penggabungan dari kata sana dan situ. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu inu, yang merupakan penggabungan dari kata ini dan itu. Nah, selain dari 3 penyebab itu, ada penyebab lain, yaitu adalah kekeliruan assembling. Kekeliruan ini terjadi di mana kata yang dipilih sudah benar, tetapi assemblingnya yang keliru. Seperti dalam contoh, ada kata seruling, bisa menjadi seluling. Ada pula kata kelapa, menjadi kepala. Seperti itu. Selain dari kilir lidah, kekeliruan pun dapat disebabkan oleh penyakit afasia. Penyakit afasia ini adalah suatu penyakit bicara di mana seseorang tidak bisa berbicara dengan baik karena ada penyakit pada otaknya. Penyakit afasia ini pada awal mulanya terjadi karena orang itu mengalami stroke, yakni sebagian otaknya kekurangan oksigen sehingga bagian otaknya menjadi cacat. Selanjutnya ada pembahasan mengenai unit pada kilir lidah. Unit pada kilir lidah ini terbagi menjadi 4 unit. Yang pertama ada fitur distintif. Fitur distintif ini adalah kekeliruan pada pergantian fonem, seperti dalam contoh. Clear blue sky menjadi clear blue sky. Nah, kekeliruan ini terjadi pada pergantian fonem huruf K yang berubah ketika dibacanya menjadi fonem pada huruf G. Selanjutnya,
ada segmen fonetik. Nah, segmen fonetik ini juga termasuk pada kekeliruan pergantian fonem. Misalnya dalam contoh, panas-panas gini enaknya minum tes. Nah, dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat kekeliruan dari pergantian fonem H dengan fonem S. Yang seharusnya fonem H itu terjadi pada kata teh dan S terjadi pada kata es. Nah, seharusnya kalimat yang benar itu adalah es teh, bukan tes. Selanjutnya, ada suku kata. Kekeliruan suku kata ini misalnya dapat dicontohkan pada kata Surabaya. Nah, pada kata Surabaya ini biasanya terjadi kekeliruan dengan Subaraya. Nah, yang asalnya Surabaya jadi terbalik menjadi Subaraya. Lalu yang terakhir adalah kekeliruan kata. Nah, kekeliruan kata ini pada awal mulanya orang ini sudah tahu bahwa dia mengalami kekeliruan, tetapi kekeliruan ini dibiarkan saja. Misalnya dalam contoh tank of gas menjadi gas of tank. Baik, pada pembahasan selanjutnya yaitu ada lupa-lupa ingat dan latah. Lupa-lupa ingat ini adalah suatu kebiasaan seseorang yang pada dahulunya ia ingat atau pernah ingat dengan apa yang ingin diucapkannya. Namun, ketika ingin diucapkan kembali, ia lupa, sehingga terjadilah lupa-lupa ingat. Nah, ada contoh. Ketika kita ada di stasiun atau di angkutan umum, kita bertemu dengan seseorang, lalu kita berkomunikasi dan berkenalan. Pada suatu saat, kita bertemu kembali di tempat yang berbeda. Kita itu tahu akan wajahnya, tetapi di dalam hati kita sering bertanya seperti ini, siapa ya namanya? Nah, itu adalah bentuk dari lupa-lupa ingat. Yang kedua, yaitu latah. Latah merupakan suatu kebiasaan unik, yaitu mengucapkan suatu kata secara spontan tanpa ia sadari dan dilakukan ketika terkejut. Selanjutnya ada proses pengujaran. Nah, proses pengujaran ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada proses pengujaran dengan tahap konseptualisasi. Tahapan ini adalah penutur membuat sebuah konsep dan menentukan pesan yang akan disampaikan, lalu memilah sebuah informasi yang relevan dalam memorinya untuk disiapkan menjadi suatu ujaran yang akan dimaksudkan. Lalu yang kedua ada tahapan formulasi. Tahapan ini adalah tahapan ketika pemilihan kata-kata yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Lalu adanya proses perencanaan bunyi yang sesuai dengan kata yang sudah dipilih. Lalu yang ketiga ada tahap artikulasi. Tahapan ini adalah tahapan pelafalan kata-kata yang sudah terkonsep dari perangkat motorik. Selanjutnya, pada pembahasan yang terakhir yaitu ada artikulasi kalimat. Setelah kata dibuat untuk kalimat itu selesai diproses dan akan diujarkan, maka yang terakhir adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk pengujarannya, yakni daerah Broca yang memerintahkan korteks motor untuk mulai bekerja. Korteks motor ini adalah jalur di otak yang mengendalikan lidah, rahang, gigi, pita suara, dan mekanisme wicara lainnya. Seperti dalam contoh, kata yang akan diujarkan itu adalah kata rokok. Maka, korteks motor yang akan diberikan instruksinya seolah-olah berbunyi sebagai berikut. Pita suara, bersiap-siaplah untuk bergetar. Lidah, tempelkanlah ujungmu pada daerah alveolar dan bergetar berkali-kali. Pita suara, bersamaan dengan bergetarnya lidah, maka bergetarlah kamu. Ufula, menempelkan pada tenggorokan agar tidak ada udara yang keluar lewat hidung. Baik,
Itulah kelima pembahasan yang sudah saya sampaikan kali ini. Dan pada materi produksi kalimat ini dapat saya simpulkan bahwa produksi kalimat adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor dari kognitif, fisik, maupun sosialnya. Dan fenomena seperti senyapan, kekeliruan, maupun latah itu menunjukkan betapa kompleks dan dinamisnya proses ini, yang sangat berperan penting tentunya dalam proses pengajaran bahasa dan komunikasi sehari-hari. Demikianlah presentasi hasil tugas mata kuliah psikolinguistik ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.